Yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Kita tinggal uji dendam PDIP kenapa, dendam Jokowi kenapa, itu bisa kita bicarakan. Tapi saya kira itu eskalasinya akan berujung atau sedang berlangsung di antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Rakernas PDI Perjuangan berlangsung sehari pasca KPK menetapkan status tersangka kepada salah satu kader PDIP dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam pidatonya di Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan seluruh kadernya untuk menjunjung tinggi integritas partai. Mega bahkan menyebut bagi kader yang tak patuh untuk keluar. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Berani atau tidak jalankan perjuangan ini? Besaran gitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI. Coba saya baca dulu, saya takut kalau salah salah judulnya ini, apa namanya, yang Masyiroh Kubro. Wah, ini aksi besar-besaran. Nah, sementara kalau menggunakan istilah PDI, Presiden Jokowi sudah buang badan nih. Kemarin ketemu dengan para purnawirawan mengaku tidak tahu menahu rencana RUU haluan ideologi Pancasila tadi. Oke. Tidak tahu menahu. Itu kayak ada maling masuk rumah, terus yang punya rumah besok pagi dia tanya Mas Satpam, kenapa maling bisa masuk? Satpam bilang, saya tidak tahu menahu. Tuh. Dan begitu diperiksa ternyata malingnya sengaja tidur supaya satpamnya sengaja tidur supaya malingnya bisa masuk. Ya. Tapi pemeriksaan itu nanti gitu ya, setelah MUI mungkin memastikan apa yang dia mau lakukan gitu. Ya. Jadi eskalasi itu akhirnya terjadi yang dulu juga kita udah prediksi bahwa di dalam keadaan perebutan sphere of influence menjelang 2024 di antara partai-partai koalisi, eskalasi itu akan berujung pada semacam duel internal antara Jokowi dan Megawati. Di forum yang ini kan dulu kita, Hersu dan saya juga bahas tentang ujungnya kemana kira-kira politik, siapa versus siapa. Berarti saya bilang itu pasti nanti Jokowi versus Megawati. Ini karena soal kaderisasi yang macet, sehingga akhirnya dipamerkanlah sekarang bahwa keburukan kekuasaan itu dimulai dari istana, justru bukan pada masyarakat yang menganggap Indonesia tidak lagi demokratis karena survei bilang begitu, tapi justru diperlihatkan dari dalam rumah tangga kekuasaan sendiri. Nah, kalau sampai di situ orang menganggap bahwa inilah pertaruhan akhir dari demokrasi, karena ditutup maka konflik itu akhirnya terjadi di dalam. Karena ruang publik ditutup, akibatnya ruang batin itu penuh dengan dendam. Nah, ini yang terjadi. Kita tinggal uji dendam PDIP kenapa, dendam Jokowi kenapa, itu bisa kita bicarakan. Tapi saya kira itu eskalasinya akan berujung atau sedang berlangsung di antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Hanya karena kasus ini, belum kasus-kasus yang lain. Mungkin kasus lain dia bisa bertambah, tapi kasus ini
udah jadi semacam battlefield karena menyangkut soal yang sangat ideologis. Tentara terganggu, MUI juga baca ketergangguan itu, lalu naikkan tuntutan. Nah, kalau MUI udah menuntut itu agak susah untuk dibendung karena itu menyangkut keresmian institusi. Kalau masih ormas-ormas mungkin ya masih bisa diatasi dengan transaksi baru. Tapi kalau MUI kan dia secara resmi adalah wakil dari seluruh umat Islam. Ya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat menyikapi rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang akan segera dibahas di DPR. Dalam maklumat yang diterbitkan dan ditandatangani Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan 34 pengurus Provinsi MUI menuliskan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila karena tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pembubaran PKI. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang memilukan. Dengan kata lain, bisa dianggap setuju terhadap pengkhianatan bangsa. Maka MUI menghimbau umat Islam Indonesia bersatu menolak paham komunisme bila pemerintah abai terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut. Saya lihat kawan-kawan dari MUI provinsi sangat risau sekali ya tentang rancang undang-undang ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila ya. Karena setelah kita baca RUU ini nampak oleh kita sangat sekularistik dan berbau ateistik. Dan saya ingat apa kata Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan karena memang itu pernah ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena kita bangsa ini sudah sepakat ya, dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan falsafah Pancasila, ya maka kita harus konsekuen dengan itu. Dan sampai hari ini syukur alhamdulillah karena umat Islam konsekuen menjunjung tinggi kesepakatan tersebut, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi saya terus terang saja khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, maka menurut saya yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Kalau bunyi pepatah orang seperti menepuk air di dulang memercik ke muka sendiri, Bung Rocky. Jadi mungkin air di dulang terlalu susah ditepuk, air di gelas aja yang ada di depan. Ya, tapi tetap isunya adalah interplay di antara kekuatan-kekuatan besar. Saya menduga ada pendapat yang mulai menganggap bahwa Presiden Jokowi akan meninggalkan PDIP dan akan cari pengaman baru. Golkar pasti bersiap-siap untuk jadi penampung baru politik itu kan. Jadi PDIP mengirim sinyal dua kali itu kepada Jokowi dan kepada Golkar. Gitu. Nah, kepada Golkar itu bisa dalam bentuk isu yang lebih sifat nasional dan berkaitan dengan mungkin korupsi dalam perencanaan. Karena kemarin juga isunya kan PDIP agak kritis melihat perkembangan penerapan undang-undang COVID ini yang sangat punya moral hazard. Sehingga KPK kemudian mencoba untuk memberitahu publik bahwa ada masalah dengan undang-undang COVID itu. Kita tahu undang-undang itu yang bikin adalah Golkar. Jadi terutama prakerja ya, Golkar punya kepentingan lah. Jadi ini tuh pertama kepentingan antara HIP yang adalah bagian dari PDIP dan undang-undang COVID ini yang dari Perpu jadi undang-undang yang kepentingannya ada pada Golkar. Jadi persaingan dua partai besar untuk membujuk Presiden Jokowi berpihak pada siapa Anda.
Itu sinyalnya sebetulnya. Dan undang RUU HIP ini hanya semacam pintu masuk dari konflik yang sebenarnya sudah terpendam cukup lama di bawah permukaan. Oh, itu memang dia udah terpendam dan orang udah nggak tahan untuk melihat borok yang muncul pertama di mana ternyata borok itu meledak dalam soal undang-undang HIP. Jadi kalkulasi PDIP, saya menduga ya, PDIP punya kalkulasi bahwa Golkar akan dibully karena dua undang-undang, Omnibus Law dan undang-undang COVID ini. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah PDIP dibully karena undang-undang HIP ini. Jadi dua kali KO sebetulnya PDIP. Nah, sekarang dia fight back dengan ambil isu yang lebih radikal lagi atau isu yang lebih politis lagi, yaitu presiden gagal mengolah politik internasional. Jadi PDIP sebetulnya, kalau saya mau sarankan, terusin aja supaya orang mengerti bahwa kekalahan kita dalam kepemimpinan politik dunia disebabkan karena sifat inward looking dari Presiden Jokowi itu. Kan itu jadi poin kan. Sekarang orang lagi sibuk ngomongin politik dunia karena ketegangan Cina dan Amerika justru. Ya,